Selamat siang, salam olahraga. Ini merupakan program pertama saya. Perkenalkan, saya Rizky. Ini merupakan program pertama saya yang bernama Suara Hati Supporter. Oke, di tengah euforia timnas kita yang lolos ke Piala Asia 2023, saya ucapkan selamat. Karena kita sudah menanti 14 tahun lamanya. Bahkan 15 tahun, karena di tahun 2007 kita hanya sebagai tuan rumah dan lolos otomatis. Ini adalah terakhir kita ikut kualifikasi itu 2004, itu pelatihnya Ivan Kolev. Dan sekarang dipegang Sintayong, kita sudah bisa kembali unjuk kebolehan di tingkat Asia, bertemu dengan tim-tim negara kelas dunia nih. Ada Jepang, Korea, Qatar, Australia, yang nanti di akhir tahun mereka juga akan tampil di Piala Dunia Qatar. Hebat sih menurut gue. Dari ranking FIFA kita juga mengalami perbaikan dari 175 kalau nggak salah, itu bulan Oktober 2021, kita sudah naik 20 tingkat. Bagaimana nggak keren tuh. Kemudian untuk perbaikan timnas, saya kira ini akan semakin sengit karena Sintayong akan punya banyak pilihan pemain, terutama dari pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Kemudian ada beberapa tambahan pemain yang sudah dinaturalisasi, hampir dinaturalisasi, seperti Jody Amat, Saipati Nama, sama satunya Sandy Walsh. Gila, gue gak bisa bayangin sih di tahun 2023 kita punya kedalaman squad yang luar biasa. Tapi catatan saya, harus ada juga nih perbaikan dari sistem kompetisi liga kita. Karena jika dilihat negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju di bidang sepak bola terutama, itu sistem kompetisinya sangat-sangat rapi, sangat-sangat kompetitif. Bahkan untuk sebuah klub mengikuti kompetisi liga teratas saja, verifikasinya itu sangat berat. Kita bisa ambil contoh bagaimana FK Senika, klubnya Witan Egy, itu terlempar ke divisi bawah karena krisis finansial. Padahal mereka punya stadion, fasilitas yang bagus, tapi karena sistem tata kelola keuangannya yang buruk, mengakibatkan mereka harus rela turun kasta dan dihukum. Kita sebenarnya di liga itu terlalu memanjakan atau terlalu mempermudah proses klub saat diverifikasi untuk tampil di liga atas. Banyak sekali klub-klub yang menurut saya, dari pengamatan saya, itu selayaknya mereka nggak lolos untuk tampil di liga teratas. Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan? Dari sistem verifikasinya aja kita selalu lunak. Kemudian untuk klub-klub kita juga begitu mudahnya mereka mengganti nama, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Ini itu klub atau dagangan yang bisa dirubah namanya kapanpun. Itu mengerikan menurut saya. Pertama, menghilangkan sejarah. Kedua, seperti seenaknya saja. Dan federasi kita pun mengiyakan. Itu yang lebih parah lagi. Itu menurut pendapat saya. Parah menurut saya.
klub ganti nama ini. Bagaimana sistem regulasinya buruk sekali menurut saya. Itulah, jika suatu liga itu baik, maka secara otomatis dia akan mendongkrak kepercayaan diri pemainnya, kepercayaan dia untuk tampil di level yang lebih tinggi, itu jauh lebih bagus. Bayangkan aja, sekelas Liga Jepang yang kompetisinya paling kompetitif di antara liga-liga Asia. Urutan ranking 3 besar Asia kayaknya dia. Itu saja Jepang jarang sekali memasukkan nama pemain dari Liga Jepang. Di tahun 2020 tepatnya, saat uji coba lawan Panama, itu Jepang memanggil seluruh pemain yang berkompetisi di Eropa. Seluruh pemain yang berkompetisi di Eropa. Semuanya dari penjaga gawang sampai striker. Oke lah, katakanlah Takumi Minamino di Liverpool tidak pernah dipakai. Tapi kan kelasnya Liverpool. Yang jauh lebih tinggi dari Liga Jepang. Kelasnya Liverpool. Walaupun dia tidak dipakai di Liverpool atau jarang dimainkan, tapi dia dapat ilmu atau dapat rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi dari teman-temannya, dari rekan-rekannya. Itulah kenapa sepertinya netizen ini belum paham konsep yang seperti itu. Taunya seperti kita contoh aja, Pratama Arhan sampai sekarang belum memainkan debutnya di Liga Jepang, di J2 atau kompetisi nomor 2 di Liga Jepang. Tapi lihat perannya, tapi lihat mentalnya saat berhadapan dengan Kuwait, saat berhadapan dengan Jordania, saat berhadapan dengan Nepal. Apa yang berubah? Fisik, jelas. Dia tampil Spartan. Dia punya mental tidak mau kalah. Luar biasa setelah dia di Tokyo Verde. Luar biasa. Dengan semakin banyaknya pemain kita yang berkompetisi di luar negeri, liga kita itu, saya bingung kalau ngomong liga kita. Mau kompetisinya seperti kemarin contohnya. Ada beberapa hal yang menurut saya aneh di liga kita. Harusnya sih ada perbaikan ya. Oke lah, untuk alasan pandemi kemarin kita bubble sistem kompetisinya dari wilayah-wilayah ke wilayah dan menghasilkan juara Bali United. Terlepas dari juaranya siapa, harusnya kompetisi kita harus berbenah. Kita ini punya gap ranking dari, ambil contoh India lah. Kita ini kalah jauh loh dari India. Kalau saya boleh saran sih federasi, lebih baik kalian fokus. Perbaiki sistem liga yang bagus. Mulailah klub itu, ambil contoh Spanyol. Yang lebih tinggi nih Spanyol. Spanyol itu dari sistem bermain di liga
sampai ke sistem permainan timnas itu bisa sama. Bisa sama mereka main polanya. Itu yang luar biasa. Berarti kan ada semacam apa ya namanya ya? Ada semacam seperti orang membaca buku. Berarti klub-klub itu semuanya bukunya sama. Dengan tujuan muaranya nanti pemain itu ketika di timnas dia tidak usah memulai dari nol lagi untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan timnasnya. Karena timnasnya dengan klubnya itu sama permainannya. Bayangin di liga kita. Ketika timnas kemarin di kualifikasi Piala Asia, kalian nonton nih bagaimana mereka rapi, bertahan, disiplin, fisiknya sudah bagus. Mereka bisa menerapkan instruksi dari polanya U23, bahkan U20, U23, timnas bisa sama polanya. Bisa sama loh polanya loh. Bagus banget mainnya mereka. Benar-benar terarah, mainnya benar-benar terarah. Saya nonton itu sampai berpikir ini benar-benar Indonesia atau tim Korea Selatan. Tapi begitu saya ganti channel, ya esokannya nonton Piala Presiden, apa lawan apa itu. Saya nggak melihat itu lagi. Hilang aja udah hilang. Oke lah. Sekarang jelas arahan dari Ketua Umum PSSI bahwa Sintayong akan memegang U20 dengan timnas senior. Itu jauh lebih bagus daripada mengganti pelatih di tengah jalan. Kalau sampai kemarin itu terjadi, gue nggak yakin timnas kita bermain seperti kemarin di kualifikasi Piala Asia. Yang terakhir yang saya ingin bahas adalah semakin ketatnya, ini saya suka, semakin ketatnya slot untuk masuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Tadi seperti saya bahas, banyak pemain yang berkarir di luar negeri, banyak beberapa pemain keturunan di luar negeri yang siap membela timnas Indonesia. Jangan sampai kita kan punya liga, kita punya kompetisi, pemainnya nggak kepake di timnas karena pelatih ambil dari pemain yang berkarir di luar negeri semua, di Eropa, di liga-liga Asia yang lebih bagus. Itu yang saya takutkan. Liga kita jadi nggak berguna, nggak ada lagi yang bisa kita tonton pemain-pemain lokalnya kalau nanti jadi seperti itu. Tapi saya suka. Jadi benar-benar nanti yang masuk ke timnas adalah pemain-pemain yang terbaik. Pemain dengan visi yang bagus, fisik yang bagus, dengan mentalitas yang bagus, skill apalagi. Udahlah, kita nggak usah teriak local pride kalau liganya belum diberesin atau belum dibetulkan. Akan sangat solid karena pembinaan usia muda hanya beberapa klub yang sudah menjalankan, yang memang diproyeksikan untuk jadi penerus nantinya di senior. Tugas berat menanti di PSSI. Kita akan menghadapi 4 event bergengsi semua tuh.
mumpung liga belum dimulai, saran saya untuk federasi, segeralah lakukan perbaikan di kompetisi kita. Buatlah jadwal yang sudah terstruktur, jadwal kompetisi yang jelas, yang tidak bertabrakan dengan kalender FIFA. Buatlah sesuai jadwal yang bagus. Jadwal kompetisi itu kayak di Eropa itu kan, dia sudah buat jadwal untuk 10 tahun ke depan. Jadi jadwal liga itu udah dibuat 10 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan. Nggak mungkin mereka bertabrakan dengan kalender FIFA. Nggak mungkin. Oke, kembali ke slot tadi, pemain timnas makin ketat. Untuk pemain muda kita, jangan gampang berpuas diri. Jangan gampang berpuas diri. Kalian masih punya masa depan yang bagus. Jika ada kesempatan berkarir di luar negeri, di liga yang lebih bagus, pergilah. Toh nantinya juga kalian akan kembali untuk membela timnas. Ujungnya mana sih? Ujungnya tim nasional. Jika tim nasional kita bagus, rankingnya terus naik, itu akan mempermudah jalan pemain-pemain lain nantinya untuk berkompetisi di kompetisi yang lebih bagus. Nggak perlu kita harus mengemis ke sana untuk pemainnya supaya bisa bermain di kompetisi Eropa, Asia yang lebih bagus. Kalau ranking kita bisa tembus aja 80-70 besar dunia, itu akan dengan sendirinya tim-tim besar melirik pemain kita. Itulah fungsinya ranking FIFA. Federasi tolong perbaiki supaya membuka lebar jalan untuk pemain kita berkiprah di Eropa, di liga yang kompetitif, di liga yang bagus. Itu muaranya kemana? Muaranya ke timnas. Kalau pemain muda kita yang berkompetisi di liga lokal ingin bersaing, maka perbaiki liganya. Jangan salahin pelatihnya terus. Jangan salahin pelatihnya terus. Tapi kalian harus ada perubahan, federasi. Tolong ini liga diperbaiki. Jangan sampai kekhawatiran saya nantinya 5 tahun ke depan pemain yang berkiprah di liga lokal tidak bisa masuk ke timnas. Bukan salah mereka. Karena memang harusnya persaingan masuk ke timnas itu memang sulit. Tidak mudah. Saya nggak mau dengar istilah ada pemain titipan ini itu. Yang paling penting supaya yang masuk ke timnas itu pemain-pemain memang berkualitas. Secara mental juga mereka harus berkualitas. Oke, ini dulu dari saya, dari channel PG Production dengan program Suara Hati Supporter. Semoga dengan ini akan ada perbaikan nantinya ke depannya. Liga kita jadi lebih bagus, timnas kita juga jadi lebih bagus. Dan kemudian untuk saya turut berduka cita untuk 2 korban atau supporter yang meninggal saat pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung. Saya turut berduka cita. Semoga almarhum diterima di sisinya. Oke, sampai bertemu di program Suara Hati Supporter. Salam tendang.